Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini kita mengambil tema tausiah singkat kita, yaitu peran penting ayah dalam mendidik anak di dalam Al-Quran. Hari ini peran ayah itu begitu besar dalam menafkahi, melindungi, mengarahkan, dan mendidik anak-anaknya. Ayah, sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Jadi menjadi pilar utama dalam keluarga. Ayah ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi ayah juga sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Menjadi pilar utama dalam keluarga. Jadi ayah juga adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Maka dari itu, sebetulnya peran ayah ini tidak hanya sebagai pencari nafkah, pemirsa, tetapi juga sebagai panutan, pembimbing, dan sahabat bagi putra-putrinya. Maka dalam menjalani kehidupan yang getir, jadi sosok ayah ini mengajarkan banyak dalam hidup sebagai modal utama untuk putra-putrinya. Mulai dari mengajari nilai-nilai moral, keterampilan hidup, hingga bagaimana menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan di masa hadapan. Maka ayah berperan sangat penting dalam mendampingi setiap langkah anak-anaknya, memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anaknya secara tiada henti. Maka di dalam Al-Quran, surah As-Saffat, Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah itu berhasil mendidik kedua putranya. Siapa putranya? Yaitu Ismail dan Ishak. Sehingga mereka berdua menjadi pribadi yang soleh, patuh, dan memiliki peran besar dalam sejarah umat manusia. Jadi melalui didikan dan teladannya Nabi Ibrahim yang penuh kasih sayang, jadi Nabi Ibrahim berhasil membesarkan yaitu anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan memiliki masa depan yang gemilang. Jadi lebih jauh lagi Nabi Ibrahim itu membangun hubungan yang erat dan penuh kasih sayang dengan kedua putranya. Siapa? Ya Ismail dan Ishak. Dan Nabi Ibrahim ini itu tipikal seorang ayah yang sangat terbuka. Bukan hanya terbuka, tapi Nabi Ibrahim ini yaitu mendengarkan dan memberikan nasihat kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Jadi merasa dihargai dan disayangi Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini. Sehingga Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini yaitu mereka tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang percaya diri. Dan mereka berdua menjadi anak yang merasa
punya tanggung jawab yang sangat tinggi. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Allah mengatakan ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Tapi Ismail menjawab dengan tegas, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Itulah diceritakan dari Quran surah As-Saffat ayat 102. Pemirsa dimanapun berada. Jadi belajar dari ayat di atas. Sejatinya keterbukaan dalam komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terutama yaitu dalam konteks hubungan antara orang tua dan anak dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi keterbukaan dalam komunikasi itu terlihat jelas bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan rencana pengorbanan kepada putranya. Jadi Nabi Ibrahim tidak menyembunyikan dan tidak berbohong kepada Ismail, melainkan menceritakan semuanya dengan jujur dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki kepercayaan yang besar kepada Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ingin membangun hubungan yang penuh keterbukaan dengan putranya. Maka ketika orang tua, khususnya ayah, terbuka dengan anak-anak, hal itu akan membuat si anak merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang perasaan, pikiran, dan masalah yang tengah dihadapi. Jadi keterbukaan itu membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosialnya dan emosional. Yang penting untuk kesuksesan anak-anak di masa hadapan. Itulah kisah yaitu di dalam Al-Quran tentang percakapan seorang anak dengan ayahnya, yaitu diceritakan dalam surah As-Saffat. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.